warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan memandu Bapak Ibu, khususnya bagi pejabat fungsional, untuk mengajukan angka kredit lewat e-kinerja. Nah, kita tahu bahwa angka kredit sekarang kita dapatkan adalah dengan dikonversi dari nilai SKP kita periode sebelumnya atau tahun sebelumnya. Jadi sekarang angka kredit ini kita dapatkan dengan cara kita selesaikan dulu SKP kita periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, kemudian nilai SKP tahun sebelumnya itu yang akan dikonversi menjadi angka kredit kita. Adapun pengajuan angka kredit sekarang itu wajib melalui e-kinerja Bapak Ibu. Di e-kinerja kita mengajukan angka kredit. Nah, jadi di e-kinerja selain membuat SKP, di e-kinerja juga kita itu mengajukan angka kredit kita. Baik Bapak Ibu, kami akan mencontohkan. Kita masuk ke akun e-kinerja. Ini khusus bagi Bapak Ibu pejabat fungsional. Baik Bapak Ibu, di sini kami meminjam akun e-kinerja salah satu pejabat fungsional di Badan Kepegawaian, di mana beliau adalah pejabat fungsional peralihan dari eselon 4. Jadi banyak juga yang bertanya apakah pejabat fungsional peralihan eselon 4 juga mengajukan angka kredit. Maka jawabannya adalah iya Bapak Ibu. Iya, jadi bukan cuma fungsional murni, tetapi pejabat fungsional peralihan dari eselon 4 tetap untuk kebutuhan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat harus mengajukan angka kredit. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengajukan angka kredit lewat e-kinerja, kita harus pastikan dulu SKP kita periode sebelumnya atau tahun sebelumnya itu sudah selesai, sudah dinilai atasan, sudah selesai. Jadi apabila kita membuat SKP tidak lewat e-kinerja, maka kita tidak bisa ajukan angka kredit. Kita harus selesaikan dulu SKP kita tahun sebelumnya itu lewat e-kinerja dan harus selesai sampai penilaian. Kali ini kami akan memandu Bapak Ibu untuk mengajukan angka kredit dari nilai SKP tahun sebelumnya. Adapun angka kredit ini Bapak Ibu bisa juga kita ambil ketika kita membuat SKP periodik, baik bulanan, triwulan, semester atau tahunan. Tapi panduan untuk kali ini adalah kita mengajukan angka kredit kita dari SKP 1 tahun, SKP tahun sebelumnya yang 1 tahun ya. Nanti kami akan buat panduan lagi untuk pengajuan angka kredit apabila Bapak Ibu membuat SKP periodik, misalnya 6/6 bulan misalnya. Nah, tapi kali ini kami akan memandu Bapak Ibu untuk mengajukan angka kredit dengan angka kredit tahunan, 1 tahun. Baik Bapak Ibu, kami akan mencontohkan pengajuan angka kredit di 2024, di mana tentunya Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu SKP Bapak Ibu yang 2023. Jadi yang 2023 harus dibuat di e-kinerja dan harus selesai dulu. Setelah selesai baru masuk di 2024 Bapak Ibu bisa mengajukan angka kredit lewat e-kinerja.
Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu ya, SKP sebelumnya, SKP 2023. Jadi pastikan dulu SKP sebelumnya ini sudah selesai, sudah dinilai atasan, sudah keluar nilainya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini nilainya sesuai baik. Nah, nilai ini yang akan dikonversi jadi angka kredit Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu tidak selesaikan atau tidak membuat lewat e-kinerja nilai ini kosong, maka tidak bisa angka kredit Bapak Ibu dikonversi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan SKP tahun sebelumnya ini sudah selesai sampai tahap akhir, sampai tahap penilaian, sudah keluar nilai 3 ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mulai mengajukan angka kredit setelah masuk di tahun setelahnya, yaitu dalam hal ini di 2024, setelah SKP 2023 kita selesaikan, kemudian kita lihat di sebelah kiri ini ada menu angka kredit. Nah, ini kita klik menu angka kredit. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu fungsional murni, fungsional yang bukan peralihan dari eselon 4, tentunya Bapak Ibu harus pastikan dulu angka kredit 2022 itu Bapak Ibu sudah munculkan di sini. Nah, adapun angka kredit 2022 yaitu adalah angka kredit integrasi dari angka kredit lama, sistem lama konvensional ke sistem baru di 2022. Integrasinya yaitu dengan menggunakan aplikasi Disepakati, dan juga bagi Bapak Ibu guru yang golongan 4B ke atas itu menggunakan Simpakin. Saya kira bagi Bapak Ibu fungsional murni sudah melakukan itu pada tahun sebelumnya, tahun lalu ya, sudah menggunakan Disepakati atau Simpakin ya. Apabila Bapak Ibu sudah mengintegrasikan angka kredit konvensional, angka kredit sebelumnya memakai Disepakati atau memakai Simpakin, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol ini, klik tombol tambah pak 2022. Klik dulu tombol ini supaya angka kredit Bapak Ibu yang sudah diintegrasi dari Disepakati atau Simpakin itu muncul di bawah sini. Jadi itu yang pertama dilakukan, klik dulu tombol tambah pak 2022. Namun bagi Bapak Ibu fungsional peralihan eselon dari eselon 4, fungsional peralihan dari eselon 4 itu tentunya tidak menggunakan Disepakati atau Simpakin, sehingga tidak perlu mengklik tombol ini. Baik, apabila Bapak Ibu fungsional murni sudah menambahkan angka kredit 2022 dengan mengklik tombol ini, nanti akan muncul otomatis angka kredit Bapak Ibu di sini. Ini penting Bapak Ibu, mengapa? Kalau Bapak Ibu melewatkan ini, maka angka kredit yang muncul nanti, angka kredit 2023 itu tidak diakumulasi nilainya dari 2022. Jadi penting bagi Bapak Ibu fungsional murni harus mengklik terlebih dahulu tombol ini tambah pak 2022, kemudian lagi akan muncul di bawah sini, supaya nanti angka kredit Bapak Ibu di 2023 ditambahkan dengan diakumulasi nilainya dengan angka kredit 2022. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu yang kedua kita lakukan adalah kita klik lagi tombol di sebelahnya, yaitu tombol tambah angka kredit. Kita klik.
Setelah kita klik tambah, maka akan muncul kotak seperti ini. Baik Bapak Ibu, di dalam kotak ini ada kolom tahun, SKP, periode. Ini kita isi dulu. Kita klik di kolom tahun. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih tahun SKP yang akan dikonversi menjadi angka kredit. Tahun SKP yang akan kita konversi menjadi angka kredit. Nah, jadi yang kalau yang kita mau konversi jadi angka kredit adalah SKP tahun sebelumnya, maka kita klik yaitu SKP tahun 2023. Nah, kemudian di kolom bawahnya lagi, di sini ada kolom SKP. Ini kita klik saja. Di sini otomatis unit kerja ya. Ini kita tinggal klik saja. Di sini kita lihat periode SKP yang akan kita konversi jadi angka kredit 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kemudian di bawahnya lagi kolom periode. Ini kita klik. Baik, di sini kita klik saja. Oke. Nah, di kolom periode ini kita bisa melihat konversi dari nilai SKP kita, predikatnya yaitu baik. Jadi nilai SKP periode Januari sampai Desember 2023 yang kita klaim, kinerja langsung memunculkan nilainya baik. Jadi dia sudah konversi nilainya baik. Kemudian Bapak Ibu, di bawahnya lagi ini ada data pegawai. Kita cek lagi kebenaran data kita. Kemudian di sebelahnya lagi di sini ada menu pengajuan angka kredit. Ini kita klik. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, apabila predikat konversinya kita itu baik, maka di sini kita bisa lihat nilai besaran angka kredit yang kita dapat dari konversi nilai SKP di 2023 itu adalah 25. Nah, jadi di kinerja ini Bapak Ibu dia otomatis ketika kita sudah menyelesaikan SKP tahun sebelumnya, maka di kinerja konversinya itu otomatis langsung terbaca. Kita mendapat nilai seperti di sini contohnya, mendapatkan besaran angka kredit 25 untuk 1 tahun ini, 1 Januari sampai 31 Desember, dikonversi menjadi angka kredit 25. Kemudian Bapak Ibu, di bawahnya lagi di sini kita bisa lihat di sini ada penjelasannya, penjelasan tentang angka kredit yang kita dapatkan. Di sini juga bisa kita lihat angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat. Di sebelahnya kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat yaitu 100 poin yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Tapi di sini ada penjelasannya lagi di sebelah kirinya, yaitu masih minus 87,5. Jadi di kinerja ini kita bisa melihat berapa besaran angka kreditnya yang kita sudah kumpulkan dan berapa kebutuhan untuk naik pangkat, berapa poin lagi. Di sini kita bisa lihat. Di bawahnya di sini juga untuk kebutuhan kenaikan jabatan. Saya kira Bapak Ibu fungsional sudah memahami tentang rumusannya ya. Kinerjanya ini sebagai alat untuk mengotomatisasi. Jadi di kinerja kita tidak perlu lagi repot menghitung. Di sini langsung kinerja langsung menghitung, langsung memunculkan nilai dan berapa kebutuhan dan berapa yang harus kita dapatkan lagi untuk naik pangkat atau untuk naik jabatan. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawahnya lagi ini di sini ada
tanggal SK dan lokasi penandatanganan kita isikan dengan wilayah atau tempat kita bertugas ya, misalnya Palu. Kemudian tanggal SK ini kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita atau kebijakan di tempat kita bertugas atau kebijakan dinas ya, kita sesuaikan saja. Misalnya boleh tanggal hari ini silakan, atau di sini misalnya kita contohkan misalnya di Januari ya, misalnya kita buat pengajuannya di Januari 2024 misalnya. Jadi kita taruh di sini misalnya Januari, ini formatnya bulan duluan ya. Formatnya bulan duluan, tanggal kemudian tahun. Berarti 01 ya, misalnya 20 Januari 2024. Ini contoh saja ya. Ini tanggal ini saya kira tinggal kita menyesuaikan saja. Seperti itu ya. Tempat, kemudian tanggal ini kita isi. Setelah kita isi, kemudian kita lihat Bapak Ibu di bawah ini. Di bawah ini ada keterangan ya, ada tiga menu yang diminta untuk dicentang, tapi di sini ada keterangan peruntukan pengajuan angka kredit. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, atau alih jenjang, alih jenis jabatan. Baik Bapak Ibu, ketiga menu ini wajib kita centang apabila pengajuan angka kredit tidak dilakukan di akhir tahun. Nah, misalnya Bapak Ibu, misalnya kita membuat SKP periodik misalnya per 6 bulan. Nah, apabila kita mau mengajukan angka kredit setelah SKP setelah 6 bulan tersebut, maka ini kita wajib centang. Kita mau mengajukan angka kredit itu kebutuhannya untuk apa? Apakah kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, atau alih jenjang, alih jenis jabatan? Tapi kewajiban untuk mencentang ini apabila kita mengajukan angka kredit itu misalnya di pertengahan tahun. Belum habis tahun kita sudah ajukan, maka ini wajib dicentang. Tapi apabila kita mengajukan angka kredit setelah akhir tahun, kita kasih habis dulu 1 tahun. Setelah akhir tahun kita mengajukan, maka ini tidak wajib dicentang. Jadi ini hanya wajib dicentang apabila kita mengajukan angka kredit sebelum akhir tahun atau sebelum habis tahun. Nah, jadi apabila yang kita contohkan di sini adalah pengajuan angka kredit tahunan setelah habis tahun, maka ini tidak wajib dicentang ya. Tidak wajib dicentang. Jadi silakan di sini kalau kita mau centang ini untuk kebutuhan apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah akhir tahun atau setelah habis tahun, kalau memang kebutuhannya untuk kenaikan pangkat misalnya, ini silakan kita centang. Seperti itu. Tapi tidak wajib. Yang wajib dicentang ini apabila pengajuan angka kredit itu sebelum habis tahun atau di pertengahan tahun misalnya. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, misalnya kita belum ada kebutuhan apapun ya kan, kita belum ada kebutuhan apapun, maka ini tidak perlu kita centang. Karena tentunya pengajuan angka kredit ini walaupun kita belum mau naik pangkat, belum bisa untuk naik pangkat, tetapi tiap tahun angka kredit ini, pengajuan angka kredit ini kita bikin ya. Kita buat SKP tiap tahun DE kinerja, kemudian tiap tahun juga pengajuan angka kredit ini kita bikin supaya tiap nilai angka kredit kita ini bisa diakumulasi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sampai di sini, kemudian kita klik OK. Nah,
Baik Bapak Ibu, setelah kita klik OK, kemudian muncul keterangan seperti ini. Muncul notifikasi seperti ini. Nama jabatan SIASN pada kinerja masih kosong. Silahkan klik tombol sinkro jabatan SIASN. Apabila muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu, muncul notifikasi seperti ini kita klik saja dulu. Kita klik OK saja dulu. Nah, kemudian ini kita close saja dulu. Kita close. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita ke bawah, geser ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, apabila muncul notifikasi seperti tadi, maka kita harus klik dulu tombol ini, tombol sinkron jabatan SIASN. Kita klik tombol ini. Oke, sudah. Kita klik satu kali saja, kemudian kita coba lagi. Kita klik tambah. Kita bisa lihat di sini tidak hilang ya Bapak Ibu ya. Yang kita isikan tadi tetap terbaca, tidak hilang. Kita coba lagi. Kita klik lagi OK. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, kita geser ke bawah. Nah, kita lihat pengajuan angka kredit yang kita lakukan tadi sudah muncul di bawah, sudah tertambah di bawah. Di sini bisa dilihat. Di sini ada periode awal, periode akhir, unit kerja, angka kredit, kemudian tanggal SK. Nah, di tanggal SK ini Bapak Ibu, kita lihat di sini nomor SK-nya tidak ada, kosong. Kenapa begitu Bapak Ibu? Di sini nomor SK-nya kosong karena pengajuan angka kredit kita belum disetujui oleh atasan. Jadi pengajuan angka kredit ini setelah kita OK-kan, kita klik OK, dia akan otomatis terkirim ke atasan langsung kita. Terkirim di akun kinerjanya atasan langsung kita, untuk atasan langsung kita menyetujui. Seperti itu. Kalau misalnya atasan langsung kita sudah menyetujui, baru nanti akan otomatis muncul nomor SK di sini. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini statusnya masih draft. Jadi setelah atasan menyetujui baru berubah statusnya menjadi persetujuan. Begitu. Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini periode penilaian dari Juli 23 sampai Desember 23. Ini mengapa? Karena di sini kami meminjam akun salah satu pejabat fungsional peralihan dari eselon 4, di mana pengalihan eselon 4 ke fungsional kemarin dilakukan TMT-nya yaitu Juli 2023. Sehingga angka kredit yang dihitung itu yaitu dari Juli sampai Desember. Seperti itu. Tentunya bagi Bapak Ibu fungsional murni nanti tetap terbaca dari Januari sampai Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada tombol aksi. Di sini kita klik. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu di tombol aksi ini coba kita klik dulu buat preview PAK. Kita klik dulu. Nah, jadi kita klik buat preview PAK supaya muncul menu unduh. Jadi di menu unduh ini kita bisa melihat dulu previewnya. Preview format paknya sebelum disetujui oleh atasan, kita bisa melihat previewnya dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Ibu ya, ini previewnya, preview paknya. Kita bisa lihat. Kita bisa cek data yang termuat di sini. Jadi di kinerja ini otomatis dia akan melakukan pencetakan
dia akan langsung tertuang dalam format pengajuan PAK, pengajuan dan persetujuan PAK. Di sini formatnya sudah ada ya, seperti itu. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini nomornya masih kosong karena belum disetujui oleh atasan. Kalau sudah disetujui, maka nomornya secara otomatis akan muncul di sini. Untuk blanko format ini Bapak Ibu ya, di sini ini memang tidak ada kopnya ya Bapak Ibu, tidak ada kopnya. Nanti setelah PAK-nya kita ini disetujui oleh atasan, kemudian kita akan melakukan pencetakan untuk ditandatangan, maka kita nanti akan mencetak PAK-nya kita ini, pengajuan PAK kita ini kita cetak di kertas kop dari dinas kita masing-masing. Jadi di sini memang di format ini tidak ada kopnya, memang sengaja dikosongkan karena supaya kita bisa sesuaikan dengan kop dinas kita masing-masing. Masing-masing dinas kan pasti menyediakan kertas kosong yang sudah ada kopnya ya. Jadi nanti tinggal kita cetak di kertas kop dinas kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kemudian kalau kita rasa di sini sudah benar ya, data angka kredit kita, data-data kita yang keluar di sini ini sudah tidak ada kesalahan, sudah benar ya, maka kita bisa mulai mengajukan angka kredit kita ke atasan. Kita ajukan Bapak Ibu, kita klik lagi tombol aksi. Kita klik tombol aksi ini. Di sini ada pilihan ajukan PAK. Ini kita klik ajukan. Oke. Ada keterangan apakah yakin ingin mengajukan PAK ini? Tidak bisa melakukan perubahan sampai PAK selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja. Oke, sekarang kita oke kan? Kita ajukan PAK kita oke. Baik, kita bisa lihat Bapak Ibu, setelah kita ajukan, status yang tadinya draft di sini berwarna hijau, draft, sekarang berubah menjadi pengajuan warna kuning. Dalam posisi pengajuan ini, maka kita bisa menginfokan kepada atasan langsung kita untuk menyetujui pengajuan angka kredit kita, untuk meninjau angka kredit kita. Apabila sudah benar, pimpinan bisa menyetujui. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apabila PAK yang Bapak Ibu ajukan sudah disetujui oleh atasan, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini status PAK-nya sudah berubah menjadi warna hijau. Sudah persetujuan. Kemudian sudah ditandatangan basah oleh atasan. Apabila atasan Bapak Ibu memiliki tanda tangan elektronik, di sini juga bisa ditanda tangan elektronik. Nah, tapi untuk tata cara pimpinan menyetujui dan memasukkan tanda tangan, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik, nanti kami akan buatkan tutorial dengan file tersendiri ya, dengan file tersendiri. Baik Bapak Ibu, apabila sudah disetujui oleh atasan dan sudah ditanda tangan seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melihat seperti apa PAK yang sudah disetujui dan sudah ditanda tangan. Sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini nomor SK-nya sudah ada. Jadi Bapak Ibu, ketika PAK yang Bapak Ibu ajukan sudah disetujui dan ditanda tangan oleh atasan, maka nomor SK-nya otomatis muncul di sini. Nomor SK-nya otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat dengan mengklik
tombol aksi ini. Klik tombol aksi. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat dengan cara mengklik unduh pak. Jadi yang paling bawah ini klik unduh pak. Bapak Ibu bisa lihat di sini nomornya sudah otomatis tercantum di format. Sudah ada nomornya. Nah, kemudian ini tanda tangan. Bapak Ibu, di sini tanda tangan ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini bukan tanda tangan asli pimpinan. Ini hanya contoh, hanya sampel saja Bapak Ibu. Nanti ini akan kami bersihkan lagi, kami kembalikan ke awal. Ini hanya untuk pembuatan tutorial. Tapi seperti ini modelnya apabila sudah disetujui dan ditanda tangan pimpinan. Nomor SK-nya sudah muncul, kemudian tanda tangannya juga sudah muncul. Bapak Ibu sudah lihat, di sini tanda tangannya sudah muncul. Ini hanya contoh saja. Nomor SK sudah ada, kemudian sudah ditanda tangan lengkap. Nah, sampai sini Bapak Ibu apabila sudah muncul, sudah disetujui oleh atasan, nomor SK-nya sudah muncul, tanda tangannya sudah ada, maka sudah selesailah pengajuan PAK yang Bapak Ibu lakukan, sudah selesai. Nah, kemudian apabila sudah selesai sampai di sini, yang terakhir Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu ya, ini penting. Yang terakhir Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu mengklik tombol di atas ini. Sinkron angka kredit SIASN. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini tahap paling akhir. Sinkron angka kredit SIASN. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu klik tombol sinkron ini, maka otomatis nilai dan dokumen angka kredit Bapak Ibu ini otomatis akan dikirimkan ke database BKN. Nah, supaya nanti akan digunakan untuk pengajuan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan atau alih jenjang, alih status. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk proses kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional maupun alih jenjang ini, BKN menggunakan data dan dokumen yang sudah terupload di database BKN. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mengklik tombol ini, maka data dan dokumen tidak akan terupdate.